Halo rekan-rekan pejuang NIP, pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang bagaimana belajar tes CAT. Tapi pun kembali lagi di channel Sipir 17. Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi tentang pengalaman tentang belajar saya seperti apa itu ketika saya melaksanakan latihan tes CAT. Nah, baik rekan-rekan, yang sebelumnya tes CAT itu apa sih rekan-rekan? Nah, tes CAT itu adalah tes komputer assist test. Jadi rekan-rekan itu mengerjakan soal dengan waktu tertentu, dengan jumlah soal waktu, dengan jumlah tertentu juga. Jadi ada 3 kompetensi di tes CAT itu adalah TWK, tes wawasan kebangsaan, itu mengenai sejarah, tentang undang-undang dan lain sebagainya. Tentang TIU, tes intelijen umum, itu tentang matematika dan bahasa Indonesia, semisal aritmatika, tentang antonim, sinonim, padanan kata, seperti itu rekan-rekan. Nah, untuk selanjutnya tes TKP adalah tes karakteristik pribadi rekan-rekan. TKP ini berisikan tentang psikologi rekan-rekan ya, tentang psikologi dan hati nurani rekan-rekan itu seperti apa, tentang menyelesaikan suatu permasalahan rekan-rekan. Nah, tetapi pada akhir-akhir ini memang sedikit berbeda ya rekan-rekan. Pada saat waktu zaman 2017 dulu, itu soal-soal itu memang tentang sejarah. Bisa dikatakan itu sebelum kemerdekaan, tentang TWK-nya dominan 80% itu materi yang diujikan itu tentang sejarah, BPUPKI, Pancasila, undang-undang, amandemen, pasal-pasal seperti itu rekan-rekan. Tetapi pada saat ini itu berisikan tentang persoalan-persoalan yang mengulik yang masih kontroversial atau booming pada saat waktu-waktu tidak jauh berbeda ini di Indonesia rekan-rekan. Kalau saya melihatnya seperti itu, kemarin dapat informasi dari rekan-rekan itu yang tes 2019 kemarin seperti itu rekan-rekan. Jadi memang ada perbedaan rekan-rekan, contoh soalnya. Oke rekan-rekan, baiklah pada kesempatan ini rekan-rekan saya akan membagikan pengalaman saya tentang mengenai bagaimana sih belajar CAT itu secara baik dan benar. Ini menurut versi saya ya rekan-rekan. Pada zaman waktu 2017 dulu saya tidak mengikuti bimbel rekan-rekan, tetapi saya hanya belajar metode sendiri atau otodidak, berasal dari buku, referensi buku, belajar dari referensi internet, belajar dari aplikasi untuk tentang tutorial tentang tes CAT seperti itu rekan-rekan. Karena ya rekan-rekan, untuk bimbel tes CAT itu pada saat ini ya bisa dikatakan sedikit mahal ya, bahkan mahal lah saya katakan rekan-rekan, karena berada di nominal 5 juta, bahkan ada juga yang hingga 25 juta rekan-rekan. Nah, jadi ya sangat mahal ya. Nah, jadi bagaimana ketika kita itu ada kemauan akan belajar tes CAT, akan mengikuti tes CPNS, tetapi kita tidak mampu atau belum mampu untuk mengikuti bimbel rekan-rekannya. Nah, sebenarnya ini bergantung kepada individualnya masing-masing sih rekan-rekan. Ada juga yang ikut bimbel, tetapi ya pada dasarnya juga dia tidak lulus CAT, ada juga rekan-rekan. Ada juga yang belajar otodidak, ya alhamdulillah lulus juga. Dia tidak mengikuti bimbel rekan-rekan ya. Nah, zaman dulu rekan-rekan, nilai saya itu 310 rekan-rekan. Tetapi jika dibandingkan dengan nilai pada saat waktu tahun 2019 kemarin, tes CAT-nya itu akan sangat berbeda jauh ya ranknya rekan-rekan. Karena memang untuk matrik karena untuk memang bobot soalnya itu sudah berbeda rekan-rekan. Di tahun 2019 ini kemarin maksudnya itu ada sedikit perubahan tentang unsur-unsur yang
dominan atau muncul di pemerintahan pada saat kemarin rekan-rekan. Misal tentang kelautan kemarin itu, Natuna rekan-rekan, itu salah satu soal itu keluar. Jadi saran saya rekan-rekan mencari buku lah, rekan-rekan membeli buku rekan-rekan yang terbaru rekan-rekan, karena memang berbeda ya rekan-rekan untuk soal contoh-contoh soalnya ya rekan-rekan. Saya sarankan rekan-rekan itu membeli buku. Harga kisaran buku itu kalau tidak saya salah, saya beli waktu itu kisaran 150 hingga 200 rekan-rekan. Tetapi jika rekan-rekan itu tidak memiliki dana, ya tidak apa-apa rekan-rekan. Itu hanya membantu rekan-rekan, tetapi saya menganjurkan untuk beli rekan-rekan, karena itulah dari situlah rekan-rekan bisa mendapatkan ilmu dan cara-caranya rekan-rekan. Nah, juga ikutilah bimbel-bimbel gratis yang di-share, yang sudah diberikan oleh beberapa instansi. Biasanya ada rekan-rekan. Saya waktu itu juga ikut bimbel-bimbel gratis. Nah, disitulah kita melihat tolak ukur kita itu seperti apa rekan-rekan ya. Nah, jadi bagaimana sih saya dulu mengerjakan? Saya ambil contoh, misal ini buku CAT rekan-rekannya, karena buku saya sudah beralih fungsi atau dipinjam. Nah, carilah buku tes CAT itu yang berisi materi dan penyelesaian soal. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena saya dulu menerapkan seperti ini rekan-rekan. Ketika yang teori atau materi itu saya baca, saya tulis ulang di catatan rekan-rekan. Nah, itu akan mempermudah kita untuk mengingatnya rekan-rekan. Dan untuk cara penyelesaiannya itu juga ditulis ulang rekan-rekan. Jadi dibuat seperti rangkuman ya rekan-rekan. Yang terpenting yang mana, yang menurut rekan-rekan itu penting, yang terbaru soal saat ini itu bagaimana. Nah, saya dulu mengajarkan pola seperti itu rekan-rekan, menerapkan ya seperti itu. Jadi ditulis ulang, dikaji ulang, saya cari informasi soal-soal dari internet, saya mengikuti bimbel-bimbel gratis, tutorial seperti itu rekan-rekan, pasti ada rekan-rekan ya. Nah makanya lah di sini rekan-rekan itu dibimbing untuk menjadi orang yang mandiri rekan-rekan. Ketika rekan-rekan itu mandiri dan ada inisiatif, rekan-rekan mencari buku, meminjam buku, mencari pengalaman atau soal-soal itu di internet, itu akan mengasah kemampuan rekan-rekan. Tetapi kalau rekan-rekan itu mempunyai anggaran biaya yang lebih, orang tuanya itu mampu, ya sah-sah saja rekan-rekan ketika rekan-rekan itu mengikuti bimbel rekan-rekannya. Ya untuk kisarannya ya harganya segitu rekan-rekan, kisaran 5 juta ke atas rekan-rekan. Nah, mengapa saya katakan rekan-rekan harus mempersiapkan untuk tes CAT-nya? Karena tes CAT-nya ini menurut saya pada saat ini berat ya rekan-rekan ya. Karena satu, itu memang persaingan semakin ketat rekan-rekan. Keduanya memang nilainya itu semakin besar rekan-rekan ya. Kalau untuk 2019 kemarin itu di angka kisaran 300, 400. Nah itu memang sangat luar biasa rekan-rekan. Tapi memang untuk rank soalnya itu sekarang lebih mudah dan passing grade-nya itu semakin turun rekan-rekan. Nah jadi setelah saya menulis, setelah saya merangkum beberapa soal yang saya anggap itu penting, saya belajar lagi itu dari pagi. Semisal rekan-rekan itu bangun subuh, jika yang muslim setelah sholat subuh rekan-rekan itu belajar lagi. Ketika waktu siang ada waktu belajar lagi rekan-rekan, ketika malam ada waktu belajar lagi rekan-rekan ya. Karena saya dulu berbarengan dengan kuliah sih, jadi waktunya itu memang kadang-kadang berbenturan dengan pas jadwal kuliah, pas jadwal mengerjakan tugas ya, karena memang banyaklah tugasnya untuk pas waktu kuliah itu ya.